sesuai PBM kalau sekarang merupakan jadwal kuliah Ananda tentang kegawat daruratan maternal neonatal. Nah, baik, untuk pertemuan ini ya yang akan Ibu ajarkan itu adalah pertemuan ke-13, 14 dan 15. Yang mana pertemuan sebelumnya itu mungkin sudah ada dosen yang sudah masuk, karena untuk kegawat daruratan ini ada 4 orang tim dosen yang masuk untuk mengajarkan Ananda tentang materi kegawat daruratan maternal neonatal. Nah, baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, saya akan mengambil absensi dulu, yang mana untuk absensi ini merupakan nanti untuk penunjang nilai Ananda di kelas nantinya. Untuk absensi pertama yaitu adalah Amelia Dewi Putri, ada? Tolong suaranya dikeraskan ya. Berikutnya Angelia Oktaviana, hadir. Berikutnya Arsa Rahmi Putri, hadir Bu, hadir. Aurel Mawaddah Sahriza, hadir. Berikutnya Dila Rizkia Sanggra, hadir Bu. Berikutnya Enda Pangestu Putri, hadir Bu. Baik, mahasiswa semua ya, tadi absensi sudah Ibu ambil. Nah, selanjutnya Ibu ingin menjelaskan kepada Ananda tentang RPS mata kuliah untuk pertemuan 13, 14, dan 15. Yang mana nanti RPS ini pun akan Ibu serahkan kepada Ananda. Jadi Ananda bisa melihat capaian-capaian apa yang akan Anda capai selama perkuliahan untuk pertemuan 13, 14, dan 15 ya. Dan pertemuan 13 itu kita akan membahas tentang mahasiswa mampu menganalisis asuhan kegawat daruratan maternal, kegawat daruratan postpartum pada masa nifas. Nah, untuk pokok bahasannya yaitu tentang asuhan kegawat daruratan pada ibu nifas dengan pendarahan postpartum sekunder, deteksi dini kegawat daruratan maternal pada masa nifas, kegawat daruratan ibu nifas dengan postpartum puerperium, berikutnya kegawat daruratan ibu nifas dengan mastitis. Nah, itu untuk pertemuan ke-13. Berikutnya untuk pertemuan ke-14 kita membahas tentang menganalisis rujukan kegawat daruratan maternal neonatal, di mana nanti Ananda akan membahas tentang sistem rujukan ya, definisinya, macam-macam rujukan, manfaat rujukan, habis itu tata laksana rujukan, kegiatan rujukan. Nanti juga ada tentang konseling kasus kegawat daruratan. Ya. Nah, berikutnya kita masuk ke pertemuan ke-15 ya, itu tentang undang-undang pertolongan kegawat daruratan maternal neonatal. Di mana pada pertemuan 15 ini nanti Ibu akan memberikan Ananda tugas ya, kalau itu Ananda akan mencari undang-undang tentang kegawat daruratan maternal neonatal. Baik, kita lanjut ke perkuliahan kita hari ini tentang kegawat daruratan pada masa nifas. Siap Ananda semua? Siap Bu. Sesuai dengan silabus yang Ibu jelaskan kepada Ananda, kita akan membahas tentang asuhan kegawat daruratan pada postpartum ya, atau pada masa nifas. Yang mana untuk tujuan pembelajaran atau PS-nya itu mahasiswa mampu menjelaskan kegawat daruratan ibu nifas dengan pendarahan postpartum sekunder. Berikutnya mahasiswa mampu menjelaskan deteksi dini kegawat daruratan maternal pada masa nifas. Berikutnya mahasiswa mampu menjelaskan tentang kegawat daruratan ibu nifas dengan puerperium. Berikutnya mahasiswa mampu menjelaskan kegawat daruratan ibu nifas dengan mastitis tadi ya. Nah, berikutnya kita masuk ke slide pertama, yaitu tentang pendarahan postpartum sekunder. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang postpartum sekunder, apakah Ananda sudah tahu atau pernah membaca tentang apa sih yang dimaksud dengan postpartum sekunder tersebut? Ada yang tahu tentang postpartum sekunder? Ya. Jadi postpartum sekunder itu adalah pendarahan yang terjadi pada ibu di saat pada masa nifas. Ya. Nah, kita lihat ya, pendarahan yang terjadi setelah lebih 24 jam postpartum dan biasa terjadi pada minggu kedua nifas. Jadi untuk pendarahan postpartum sekunder ini pendarahannya itu tidak datang dari awal. Ya,
tetapi pendarahannya itu setelah 24 jam baru terjadi pendarahan. Jadi kalau pendarahan awal itu adalah pendarahan primer namanya. Jadi pada saat persalinan, selesai persalinan masuk masa nifasnya, nanti baru ada terjadi pendarahan, itu disebut dengan pendarahan primer. Nah, untuk pendarahan sekunder, nah itu terjadi 24 jam, ya. Nah, pada masa 24 jam itu kita harus memantau ibu. Makanya ada pemantauan pada pemantauan awal ya pada masa ibu nifas. Itu ada 2 jam, 6 jam postpartum, itu harus dipantau agar tidak terjadinya pendarahan postpartum sekunder. Nah, berikutnya kita masuk ke etiologi pendarahan postpartum, ya. Nah, di sini Anda bisa melihat kalau pendarahan postpartum itu terdiri dari 3 penyebabnya. Yang pertama yaitu hematom, yang kedua adalah subinvolusi, yang berikutnya adalah sisa plasenta. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan hematom? Tidak tahu? Ya. Nah, baik, untuk pendarahan hematom ya kita bahas dulu apa yang gejalanya. Yang pertama itu terjadi pendarahan berkepanjangan melampaui pengeluaran lukian normal, ya. Jadi kalau nifas kita berharap pendarahannya itu adalah pendarahan yang keluar itu bukan pendarahan yang segar. Nah, jadi pendarahannya itu adalah memang yaitu darah nifasnya. Jadi kalau pendarahan berkepanjangan ya tidak berhenti keluar darah segar, itu sudah harus kita curigai. Kenapa bisa terjadi? Itu adalah pendarahan yang bisa mengakibatkan ibunya nanti ada shock nantinya. Ya. Berikutnya kita masuk yang kedua, terjadinya pendarahan cukup banyak. Jadi pendarahannya itu terus dan banyak. Nah, berikutnya ada rasa sakit pada daerah uterus. Nah, pada palpasi fundus uteri masih dapat diraba lebih ya teraba pembesaran. Jadi pada umumnya setelah kita lakukan setelah terjadi masa nifas itu harapannya uterus atau fundus kita itu sudah mulai menurun. Ya, jadi kan pada saat pemeriksaan kehamilan Anda sudah tahu ada pemeriksaannya tinggi fundus. Nah, jadi pada masa nifas itu akan kembali setelah bayi lahir, uterus itu akan kembali. Kita masuk ke topik yang kedua yaitu subinvolusi uterus. Ya, di sini Anda bisa baca. Ada yang bisa baca? Silakan. Ya, silakan, apa yang dimaksud dengan subinvolusi uterus? Subinvolusi adalah kegagalan uterus untuk mengikuti pola normal involusi atau proses involusi. Rahim tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga proses pengecilan uterus terhambat. Ya, terima kasih ya. Nah, sesuai yang dijelaskan oleh temannya, subinvolusi itu adalah kegagalan uterus untuk mengikuti pola normal. Ya, jadi subinvolusi setelah bayi lahir, harapannya uterus itu akan kembali ke bentuk semula. Apa tanda-tandanya? Ya, uterus ini mengeras. Tetapi subinvolusi uterus, ya, uterus itu tidak mengalami kontraksi. Ya, disebut dengan kegagalan dia mengalami melaksanakan kontraksi. Nah, apa penyebabnya? Nah, di sini Anda bisa lihat, ya, ada yang bisa membacakan? Apa? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan. Subinvolusi etiologi. Status gizi ibu nifas buruk atau kurang gizi, ibu tidak menyusui bayinya, terdapat bekuan darah yang tidak keluar, terdapat sisa plasenta dan selaput plasenta dalam uterus, tidak ada kontraksi. Tidak ada kontraksi ya, terima kasih ya. Ada yang bisa menjelaskan tidak ke ibu? Kenapa status gizi itu juga bisa mengakibatkan terjadinya involusi uterus? Sepengetahuan Anda, nutrisi itu untuk apa? Untuk penambah energi tidak? Iya. Untuk sebagai penambah atau sebagai asupan untuk terjadinya metabolisme tubuh tidak? Iya kan? Nah, jadi kalau nutrisi masuk ke dalam tubuh, nanti diproses oleh tubuh, yaitu namanya adalah metabolisme tubuh, yang mana nanti makanan yang akan dimakan itu akan dipisah-pisahkan dia, ya kan? Yang mana nutrisinya ada lemak, ada air, nanti dipisahkan. Nah, jadi
Kalau seandainya ibu yang mengurangi asupan gizi, ya otomatis untuk jaring-jaringannya, untuk pembuluh darahnya, ya itu juga tidak akan berjalan dengan normal. Sehingga untuk kontraksi yang diperlukan itu adalah tenaga dan nutrisi yang baik. Nah, sehingga makanya bisa terjadi gizi yang kurang bisa mengakibatkan involusi uterus karena jaringan-jaringan di dalam tubuh itu kekurangan asupan ya untuk memproses suatu aktivitas yang mana involusi itu adalah suatu proses kembalinya uterus dalam keadaan bentuk semula. Nah, ini berikutnya adalah tanda gejala dari subinvolusi uterus. Nah, ya untuk tanda dan gejalanya yang pertama peningkatan pendarahan atau pendarahan persisten. Habis itu ya periode pengeluaran lukea lebih lama dari periode normal. Berikutnya pemeriksaan panggul akan menunjukkan uterus lunak, ya lukea banyak dan berwarna merah terjadi sampai coklat kemerahan. Berikutnya kultur ya lukea harus diambil untuk menyingkirkan adanya endometritis. Dan ini adalah gejala-gejala yang mengakibatkan terjadinya involusi uterus. Involusi uterus ini adalah kembalinya rahim dalam keadaan semula. Nah, sehingga harapannya ya setelah 40 hari yaitu uterus itu akan kembali dalam keadaan semula. Nah, mungkin Anda tahu ada orang yang pemasangan burito, ya enggak? Ada di wilayah Anda yang istilahnya masih ibu-ibu yang menggunakan burito. Ada. Nah, menurut Anda pemasangan burito itu kenapa? Oke, untuk kembali perut seperti semula untuk mempertahankan tubuh, ya. Jadi dominannya ibu-ibu yang menggunakan burito itu adalah dominannya untuk mengembalikan tubuh ke dalam bentuk semula, bukan membantu kembalinya uterus ke keadaan involusi. Tidak ya, jadi tidak ada hubungannya pemasangan burito dengan pengembaliannya uterus. Ya, paham ya? Nah, berikutnya kita masuk ke infeksi masa nifas. Nah, untuk infeksi masa nifas itu adalah Anda pernah melihat ada ibu hamil yang pembuluh darahnya membesar pada bagian kaki? Ada? Ya enggak? Ada kelihatan urat-uratnya? Nah, itu yang disebut ya, salah satunya itu adalah infeksi pada nifas. Disebut apa di sana? Trombofili. Ya, adalah trombofili adalah perluasan atau ya infeksi mikroorganisme patogen yang mengikuti aliran darah di sepanjang vena dan cabang-cabang sehingga terjadinya trombofilitis. Nah, jadi ya pada saat kehamilan ya itu terjadinya penekanan atau penambahan berat badan pada ibu sehingga rahim yang ada di dalam tubuh itu semakin membesar sehingga massa di dalam tubuh itu menjadi berat ya sehingga terjadi penekanan pada bagian panggul. Nah, kadang-kadang ada pada saat itu jaringan-jaringan itu berarti permasalahannya sudah terjadi pada pembuluh darah. Nah, diperparah lagi dengan adanya mikroorganisme tersebut ya. Nah, ini adalah penilaian klinisnya ya, bisa dibaca ya untuk penilaian klinisnya. Berikutnya ada penilaian sambungan dari penilaian klinis untuk infeksi nafas lagi ya. Nah, berikutnya kita masuk ke materi berikutnya yaitu mastitis. Ada yang tahu apa itu mastitis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Julia. Saya akan mencoba menjawab pengertian dari mastitis itu sendiri, yaitu infeksi yang disebabkan adanya sumbatan pada usus atau saluran susu hingga puting susu mengalami sumbatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Tidak cukup ya. Baik, kita lihat slide-nya ya. Nah, betul ya kata temannya. Jadi mastitis itu adalah infeksi yang disebabkan adanya
puting susu ya pun mengalami sumbatan. Mastitis ini biasanya diderita oleh ibu yang baru melahirkan dan menyusui. Nah, mungkin pada saat Anda berpraktek kemarin, ada yang di ruangan IPAS? Ada di ruangan kebidanan? Pernah melihat payudara ibu yang menyusui anaknya? Ya. Ada nggak ibunya ibunya mengeluhkan air susunya tidak keluar? Ada merasa nyeri di dadanya? Ada ibunya mengeluhkan seperti itu. Nah, itu keluhan-keluhan itu kalau tidak segera ditangani bisa mengakibatkan terjadinya mastitis ini. Ya, jadi kalau ibunya sudah mengeluh ASI-nya tidak keluar, sudah terasa nyeri pada bagian payudaranya, berarti ibunya hampir masuk ke tahapan mastitis. Berarti harus kita lakukan penanganan. Ya, apa salah satu penanganannya itu? Ya, kita harus melancarkan saluran air susu ibu dengan cara apa? Pernah pada saat praktek Anda melakukan apa pada ibu? Silakan berikan pengalamannya. Ayo. Ada yang melakukan pijat payudara? Ada, silakan. Bagaimana pengalamannya? Silakan Sally. Bu, kemarin tuh dapat pasien kemarin mengeluhnya tuh nggak keluar ASI, Bu. Jadi saya pijat. Ya, terima kasih. Ya, salah satu tahapannya yaitu kita memberikan masasi pada payudara si ibu. Ya, harapannya dengan dilakukan masasi, jadi otot-otot di sekitar payudara ibu menjadi meletur. Ya, pembuluh-pembuluh darahnya menjadi melebar. Nah, seperti itu. Ya, agar itu adalah penanganan awal untuk tidak terjadinya mastitis. Ya, betul. Dilakukan pemijitan. Kalau ada penyebab ya terjadinya mastitis itu adalah biasanya terjadi karena adanya bakteri jenis ya Staphylococcus. Bakteri biasanya masuk melalui puting susu yang pecah-pecah atau terluka, atau bisa juga karena adanya sumbatan pada saluran ASI. Makanya pada ibu yang menyusui, yang masuk masa nifas pada masa istilahnya dia dalam masa nifas dan menyusui, itu kita berikan anjuran. Sebelum dia menyusui bayinya, kita anjurkan ibunya dulu membersihkan payudara. Ya, dengan apa? Dengan air hangat-hangat tuku. Dibersihkan dulu payudaranya. Sehingga puting areola yang bagian hitam pada payudara itu dibersihkan dengan kasa, dengan kapas boleh. Nah, harapannya sisa-sisa dari air ASI secara spontan ASI itu akan keluar dia. Ya, secara spontan dia ASI itu akan keluar dia. Makanya sebelum menyusui itu ibu dianjurkan untuk membersihkan payudaranya. Setelah dibersihkan payudaranya, ya lakukan pijatan. Ya, kalau seandainya terasa payudaranya berat, baru disusukan bayinya. Setelah disusukan bayinya, nanti baru dibersihkan juga lagi payudaranya, ya, agar memperkecil terjadinya mastitis tadi. Nah, ya, baik, ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini merupakan slide terakhir kita pada hari ini, ya, tentang materi kita yaitu kegawat daruratan pada masa nifas. Nah, yang mana tadi ada beberapa sub pokok bahasanya, ya. Yang pertama ada tadi tentang pendarahan sekunder, ya. Habis itu ada infeksi pada masa nifas, ya. Habis itu ada mastitis. Nah, sebelum ibu tutup materi kita pada hari ini, perkuliahan kita pada hari ini, ibu ingin Ananda, ya, atau siapa yang dapat, ya, menjawab pertanyaan yang akan ibu berikan. Ya, yang pertama itu tentang ya, yang pertama tentang pengertian dari subinvolusi uterus. Ada yang tahu subinvolusi uterus? Apa? Adalah uterus yang seperti apa? Apakah kembali dia dalam kontraksi? Keadaan semula? Tidak, ya. Nah, berarti subinvolusi uterus itu uterus yang tidak kembali dalam keadaan semula. Nah, ada yang tahu tentang etiologinya? Silakan. Silakan, Sally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selaput plasenta yang tinggal. Masih butuh ya. Baik, terima kasih Sally. Ya, baik ya untuk materi kita yang pertemuan ke-13 berarti sudah selesai. Nanti Ananda, Ibu minta bahan RPS-nya nanti akan Ibu berikan kepada Ananda. Silahkan Anda baca. Dan untuk bahannya nanti akan Ibu berikan di grup kita. Ananda bisa mengambilnya di grup perkuliahan kita tentang kegawat daruratan. Dan Ibu minta kepada Ananda, besok juga ada jadwal perkuliahan kita, Ananda membaca untuk pertemuan yang ke-14. Jadi perkuliahan kita besok bukan seperti ini lagi. Ya, sebelum kita mulai kuliah, saya akan mengevaluasi Ananda. Ya, nanti saya akan sebut namanya satu persatu, ya, atau dicabut nanti lotnya, atau nanti boleh juga dengan secara acak, ya, untuk menjelaskan materi yang akan kita pelajari pada besoknya. Ya, jadi sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan melakukan evaluasi seberapa paham atau seberapa tahu Ananda tentang perkuliahan yang akan kita lanjutkan besok. Paham? Nah, baik, sebelum saya tutup perkuliahan kita pada hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Pas? Pas ya, baik. Kalau tidak ada lagi, berarti saya akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini, ya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf, ya. Jadi saya harapkan Ananda membaca kembali, ya, pelajaran kita ini agar tujuan pembelajaran kita, ya, tentang kegawat daruratan pada masa nifas itu tercapai. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.